Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi yang sudah dibahas di video sebelum ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembagian air dilihat daripada hukumnya. Air ditinjau ataupun dilihat dari segi hukumnya terbagi 4, sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Di dalam kitab Bajuri juga seperti itu, bahwa air dilihat dari segi hukumnya terbagi 4. Yang pertama adalah tohirun mutohirun ghairu makruhin, air yang suci, mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh dipakainya. Maksud daripada suci berarti bisa diminum air tersebut, bisa dijual belikan. Mutohirun, maksud dari mutohirun bisa mensucikan, bisa menghilangkan hadas, bisa mensucikan daripada tempat yang terkena najis. Ghairu makruhin, tidak makruh digunakannya. Maka air tersebut adalah huwa al-ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak ya nama air. Kalau di sini dijelaskan bahwa air mutlak itu air yang tidak ada nama selain nama air tersebut. Berbeda kalau ada nama selain nama air. Ada air kelapa, air kopi, maka itu bukan air mutlak. Tetapi air yang bisa ataupun air yang suci, bisa mensucikan, tidak makruh dipakainya air mutlak. Air yang tidak ada nama di ujungnya, nama selain nama air. Tetapi sebenarnya walaupun ada nama selain nama air, sebetulnya kalau tidak mengikat, itu tetap dihukumi sebagai air mutlak. Contoh, ada nama selain nama air. Ada misalnya air sumur. Itu ada nama selain nama air, yaitu sumur, disebut air sumur. Tetapi nama sumur tersebut, yaitu nama selain air, itu nama yang tidak mengikat. Dalam arti ketika dipindahkan dari sumur, maka air itu tidak bisa disebut lagi dengan nama air sumur. Contoh misalnya kalau kita mengambil air dari sumur, kita taruh di ember misalnya, lalu kita memanggil seseorang. Orang tersebut tidak tahu bahwa ini diambil dari sumur. Maka ketika kita menanyakan, ini apa yang ada di dalam ember, maka orang tersebut akan menjawab ini adalah air. Maka itu termasuk kategori air mutlak. Jadi air sumur itu air mutlak, walaupun ada nama di ujungnya air sumur, ada nama selain nama air yaitu sumur, tetapi itu nama yang tidak mengikat. Ketika dipindahkan dari tempatnya akan tidak, nama tersebut, sumur tersebut akan hilang, tidak akan disebut lagi dengan air sumur. Itu adalah air mutlak, termasuk air yang sudah dibahas, air yang 7 macam: air hujan, air salju, air embun, dan seterusnya. Itu termasuk kategori daripada air mutlak, air yang suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya. Yang kedua,
Pembagian air dilihat dari segi hukumnya adalah air suci, mensucikan, tetapi makruh untuk dipakainya. Berarti harus sebaiknya air tersebut tidak dipakai. Apa air tersebut? Wahwa al-ma'ul musyammasu, air musammas. Apa yang dinamakan dengan air musammas? Air yang dipanaskan dengan matahari. Air yang panas, panasnya itu dikarenakan matahari, karena tersinari matahari, maka itu makruh. Tetapi nanti ada syarat-syaratnya. Tidak langsung kita dihukumi ketika ada air yang panas ataupun air yang hangat terkena sinar matahari, kita tidak langsung dihukumi itu air yang makruh untuk dipakainya. Tidak seperti itu, nanti ada syarat-syarat tertentu. Nanti insya Allah dibahas pada video yang lain. Bahkan cuma bukan air musammas saja yang suci, mensucikan, tapi makruh dipakainya. Ada lagi diantaranya air yang terlalu panas, itu makruh. Kita misal mau wudhu, tetapi kondisi air yang sangat dingin, kemudian memanaskan air, maka jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas, kalau misalnya sangat ataupun akan mengakibatkan kulit ini rusak, maka itu bukan makruh lagi, haram. Tetapi kalau yang makruh ya terlalu panas lah, tetapi tidak sampai merusak daripada kulit kita. Kenapa dihukumi air yang terlalu panas itu air yang makruh? Karena ketika wudhu tidak akan sempurna wudhunya karena panas. Jadi harus dipahami ya. Dipahami maksudnya terlalu panas bukan sama sekali merusak kulit. Kalau itu bukan makruh lagi, itu mah haram. Tapi yang makruh adalah air yang di atas level hangat. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah air yang tohir ghair mutohir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air apa ini? Yaitu al-ma'ul mustakmal, air mustakmal, air yang tidak ataupun air bekas membasuh daripada perkara yang wajib. Kalau di wudhu berarti air bekas kumbahan yang pertama, ketika dikumpulkan air tersebut, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air mustakmal, air bekas membasuh yang wajib itu termasuk kategori air yang suci, memang bisa diminum, bisa dimasak lalu diminum, tetapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir, yang keempat adalah ma'un najsi, air najis ataupun mutanajis. Jadi air ini jelas tidak suci, tidak bisa diminum, tidak bisa dijual belikan, juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan ataupun mensucikan najis. Tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai adus. Air yang terkena oleh najis, air mutanajis. Nanti pada kesempatan, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas secara mendetail daripada tentang air najis ataupun nanti air mustakmal, insya Allah akan dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan, kehilapan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat.
setelah mendapatkan ilmu yang manfaat, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.